Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin, kesempatan yang sangat indah, yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, duduk bersama-sama dalam keadaan suasana tenang, dan insya Allah kebersamaan ini akan menjadikan keimanan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kalau sudah bulan 17 ini, Agustusan ini, banyak jalan-jalan di ada kegiatan aktivitas masyarakat, sehingga tadi beliau Ustaz Ayub sampai kemudian kita jadi guide keliling, ya, jadi muter sehingga waktu agak diundur. Kemudian seperti biasa kami sebagai panitia penyelenggara kajian, karena wilayah atau tempat masjid yang kita pakai untuk kajian ini adalah begitu amat dekat dengan jalan, kami mohon kepada adik-adikku semua, para ibunda dan jamaah kaum muslimin semuanya, terutama ibu-ibu, mari kita jaga buah hati kita, permata hati kita, agar anak-anak kita tidak banyak wirawiri atau main-main di jalan. Karena kalau pagi ini banyak aktivitas dari warga di sini, ada yang ke sawah, ke pasar, dan itu kita harapkan untuk tidak terjadi yang seperti yang dulu pada waktu kajian tengah malam sampai kemudian ada yang kecelakaan. Oleh karenanya, saudara-saudara semuanya, agar kajian ini berjalan dengan baik, suasana tenang, kita tidak diliputi perasaan was-was karena wirawirinya anak-anak kita. Mohon kesediaannya dari saudara-saudara kita untuk menjaga anak-anak kita. Demikian dari kami, waktu dan tempat kepada beliau Ustaz Ayub kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita sudah masuk bab yang ke 218. Bab rifqi fil ma'isha. Bab rifqi fil ma'isha. Bab sederhana dalam penghidupan. Sederhana dalam penghidupan. Dari Sa'id bin Kathir bin Ubaid qala haddatsani abi qala, kata Sa'id bin Kathir, ayahku bercerita kepadaku, yakni Kathir bin Ubaid, dakhaltu ala Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha. Saya pernah masuk menemui Aisyah ummul mukminin. Ummul mukminin merupakan gelar bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias bahwa istri Nabi ini tidak halal dinikahi oleh umat beliau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak halal dinikahi oleh siapapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya ada 14 sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, dan beliau meninggal dalam kondisi meninggalkan 9 istri. Beliau berkata, saya pernah masuk menemui Aisyah ummul mukminin. Faqalat, lalu ia berkata, amsik hatta uhayyata naqbati, tahanlah atau tunggulah hingga aku menjahit rok milikku. Ya. Kalau tidak memiliki 2 lubang kaki itu disebut rok. Kalau punya 2 lubang kaki disebut dengan sirwal. Ya, ada celana panjang, baik yang terbuat dari kain atau dari jeans, ya, yang longgar lebar ataupun yang sempit, itu namanya sirwal. Supaya tidak salah paham, karena ada sebagian orang bilang sirwal itu ya yang lebar saja, yang lebar, yang besar. Walaupun kecil, sempit, itu juga disebut dengan istilah sirwal. Tampaknya di sini Kathir bin Ubaid datang menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya beberapa persoalan agama. Dan memang Bunda Aisyah sepeninggal Nabi itu menjadi rujukan bagi para sahabat untuk bertanya tentang soal-soal agama ini. Ya, jadi Aisyah termasuk sumber rujukan, karena ada banyak yang diketahui oleh Aisyah yang tidak diketahui oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, apalagi jika itu persoalan yang terkait dengan urusan rumah tangga. Iya. Kata Aisyah, ya sudah, tunggu dulu, saya tak jahit dulu ini pakaianku, tak jahit dulu, tak tambal dulu, saya tambal. Fa'amsaktu, lalu aku pun menunggu.
Fakultu ya ummal mu'minin, wahai ibu, law kharajtu fa akhbartuhum la'adduhu minki bukhlan. Sekiranya aku keluar dari rumah ini, lalu saya kabarkan kepada orang-orang tentang apa yang jenengan lakukan, yaitu menambal kain, menjahit, ya, menjahit sekaligus menambal kain, niscaya orang-orang akan menganggapmu bakhil. Niscaya orang-orang menganggapmu bakhil. Itu menurut sangkaan siapa namanya, Katsir bin Ubaid. Padahal ma'ruf bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini adalah orangnya dermawan, ya, terkenal. Keluarga Abu Bakar ini terkenal sebagai keluarga yang dermawan. Tidak Abu Bakar, tidak istrinya, anak-anaknya dermawan, ya. Bahkan Asma, saudara Aisyah, juga dermawan, cuma beda kedermawanan dengan Aisyah. Kalau Asma itu, ya, kalau tidak salah ini mungkin tertukar. Kalau Asma itu suka mengumpulkan, ketika terkumpul disedekahkan semuanya. Kalau Aisyah, apa yang ada di tangan itu yang disedekahkan, ada di tangan itu disedekahkan. Ya, itu metode atau model bersedekahnya Aisyah. Ya, atau terbalik, ya, atau terbalik. Kami ragu mana di antara keduanya seperti itu. Jadi intinya, yang satu mengumpulkan, terkumpul disedekahkan, yang satunya berapa di tangan, ya itu juga disedekahkan. Jadi ini orang-orang yang dermawan. Bahkan saking dermawannya Aisyah mendapat teguran dari keponakannya Abdullah bin Zubair, dan Aisyah tersinggung dengan teguran tersebut, sampai Aisyah bersumpah untuk tidak beromong-omong lagi dengan siapa? Dengan Abdullah bin Zubair. Dan kisah ini sudah pernah kita sampaikan, ya, sampai keselnya sama keponakannya yang mengkritik Aisyah dalam bersedekah. Baik. Tetapi Katsir bin Ubaid bercerita, kalau orang lain tahu, di luar sana tahu bahwa jenengan melakukan hal ini, yaitu menambali baju, ya, niscaya orang akan menganggap Anda ini pelit. Beli baju baru, ya, masa ditambal begitu, ya. Ada riwayat dari Ummu Husain, tetapi tampaknya sanadnya tidak sahih, bahwa Aisyah menambal beberapa tambalan di baju beliau, ya. Kadang ada tambalan yang ditambal dengan kain hitam, ada kain putih, hitam, putih. Nah, seperti itu. Qalat, apa kata Aisyah, atau apa tanggapan Aisyah? Absir sya'nak, lihatlah dirimu. Innahu la jadida liman la yalbisul khalaq. Innahu la jadida liman la yalbisul khalaq. Sesungguhnya tidak ada yang baru bagi orang yang tidak mengenakan yang usang. Tidak ada pakaian baru bagi orang yang tidak mengenakan pakaian yang telah usang, ya. Nggak ada namanya baru kalau tidak ada usang. Maksudnya kaum muslimin, maksudnya kalau tidak ada usang, pakaian yang usang yang digunakan, ya, bergantian, baru lalu pakai baju yang lama, baru pakai baju yang lama, maka yang baru ini lama kelamaan juga akan menjadi usang. Setelah itu ya sudah, nggak punya lagi baju baru. Itu maksudnya. Atau maksud yang lain dari ungkapan ini, bahwa jika Anda memiliki yang baru, yang usang, yang sudah lama itu dipelihara, jangan disia-siakan, karena di suatu waktu nanti, ya, yang baru ini mungkin ada kendala, mungkin basah. Ini kalau pakaian mungkin basah. Sudah tiba waktu kajian, ya, nggak punya baju, maka nggak bisa hadir di kajian karena
nggak punya baju, semua dijemur, lupa ngangkutnya, hujan malamnya. Nah, dengan adanya yang usang ini, alhamdulillah bisa menghadiri kajian tepat waktu di hari A, walaupun ada penutupan jalan. Nah, yang kedua, begitu juga dengan kendaraan. Kalau Anda beli kendaraan baru, motor yang usang itu jangan diterlantarkan begitu saja. Masukkan di gudang, nggak pernah disentuh sama sekali. Karena apa? Sudah punya yang baru. Nah, padahal kaum muslimin, barang-barang yang tua seperti ini suatu waktu bermanfaat. Namanya yang baru, namanya ya barang ya. Kadang ada sendiri masalahnya, sehingga mungkin tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya keluarlah yang tua. Nah, jadi ini peringatan bagi saudara-saudara yang punya barang baru, ya, untuk tidak menyia-nyiakan yang sudah lama, atau ingin yang baru, menginginkan ibu baru yang berakibat menyia-nyiakan yang lama. Hati-hati. Baik kaum muslimin. Jadi subhanallah, ini indahnya ajaran seperti ini, sekalipun ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ucapan-ucapan ini lahir keluar dari apa? Dari seorang murid yang pernah diajarkan oleh seorang guru yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, la jadida liman la yalbisul khalaq. Tidak ada pakaian baru bagi orang yang tidak mengenakan pakaian yang sudah usang. Ya, bahkan kaum muslimin kalau tiap hari pakai baju baru, semua baru setiap saat, ini sudah masuk pada pemborosan, ya. Sendal injak lumpur atau tai sapi dikit dibuang, ganti yang baru. Ini masuk pemborosan, dan sebagai bentuk kesederhanaan dalam hidup, jika masih bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Ada orang masya Allah bajunya baru, mungkin berapa bulan sudah nggak dipakai lagi, ganti baju baru, ya. Baru berapa ini diganti lagi. Alias baju itu menumpuk di lemari kaum muslimin, ya, menumpuk, dan ini nanti dikhawatirkan terjatuh pada pemborosan. Lihatlah bunda kita Aisyah, begitu beliau dikenal sebagai orang dermawan, tapi kalau untuk urusan pribadi beliau, ya beliau tidak terlalu mau bermewah-mewahan dengan hal tersebut. Ada orang dengan urusan pribadinya, masya Allah boros, ya, untuk keperluan pribadinya boros, ya, tetapi untuk sedekahnya, ya, pelit. Keperluan pribadinya boros, tapi untuk keperluan sedekah dia cenderung pelit, atau bahkan bukan cenderung lagi, dia betul-betul pelit. Ya, baik. Kaum muslimin, berikutnya, pernah orang tua Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai khalifah yang kelima, ayahnya yang bernama Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada putranya, ya, berkirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz di masa mudanya. Konon kabarnya dia muda gonta-ganti baju, ya, boros dalam pembelian baju. Lalu ayahnya menulis, innahu la dina liman la niyatala. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak ada niatnya. Maksudnya agama di sini itu amal. Tidak ada amal, alias amal itu tidak teranggap apa-apa jika tidak ada niatnya. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Wala jadida liman la khalaqalah. Tidak ada yang baru jika tidak ada yang usang, ya. Wala mala liman la rifqalah. Dan tidak ada harta bagi orang yang tidak memiliki kelembutan. Ya, maksudnya orang itu kalau tidak lembut, ya, maka
bisa dipastikan hartanya rusak. Punya motor baru, ya, nggak dibawa pelan-pelan, ya, dibawa dengan cara yang kasar, motornya akan rusak. Ya, apapun itu, ya, punya hewan tidak diperlakukan dengan lembut, dilakukan dengan kasar, hewannya akan mati. Begitu juga dengan tanaman dan semuanya. Sampai katanya tidak ada harta bagi orang yang tidak memiliki kelembutan. Sampai dalam sejarah dicatat bahwa setelah sampainya surat Umar bin Abdul Aziz ini di tangan Umar bin Abdul Aziz, maka setelah itu Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang zuhud dalam kehidupannya. Bahkan dia adalah seorang khalifah yang juga pernah terlihat tambalan di baju beliau setelah mendapat surat dari ayahnya ini. Baik. Kemudian juga Umar berkata kepada putranya Abdullah bin Umar, wa'lam annahu la amala liman la niyata lah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak ada niatnya. Nah, ini juga perkataan Umar. Ya. Wala imana liman la amanata lah. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Baik. Maka selesai bab tentang sederhana dalam penghidupan. Bab berikutnya, babun ma yu'tal abdu 'alal rifqi. Bab sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba atas sikap lemah lembutnya. Sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba atas sikap lemah lembutnya. An Abdullah bin Mughaffal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal urf. Allah sesungguhnya maha lembut. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai kelembutan dan dia memberikan atas dasar kelembutan apa yang tidak diberikan atas dasar kekerasan. Ini sudah kita bahas kaum muslimin di pertemuan sebelumnya. Tapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Bahwa di antara nama-nama Allah yang indah adalah Ar-Rafiq. Innallaha Ar-Rafiq. Jadi Allah itu punya nama yang indah, namanya Ar-Rafiq. Ar-Rafiq terambil dari kata Ar-Rifqu. Ar-Rifqu punya dua arti, berarti lembut dan perlahan-lahan. Lembut dan perlahan-lahan. Allah itu lembut terhadap hambanya, dan Allah itu perlahan-lahan terhadap perbuatannya. Ya, Allah itu lembut pada hamba-hambanya dan lembut pula pada perbuatannya. Maksud lembut pada perbuatannya, Allah menciptakan makhluknya ini sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap. Ya, bertahap demi bertahap. Kemudian kaum muslimin, istimewanya kelembutan itu sampai Allah mengumumkan bahwa Dia mencintai apa? Mencintai kelembutan. Kaum muslimin, ada banyak alat-alat yang terpuji dalam Islam. Tetapi di antara alat yang dicintai oleh Allah adalah ar-rifqu, adalah kelembutan. Kebalikan dari kelembutan kaum muslimin adalah kekerasan, kekasaran, dan sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa. Sifat kasar dan tergesa-gesa akan menghalangi pelakunya dari berbagai macam kebaikan. Dan yang terakhir, lemah lembut kaum muslimin menjadikan semua urusan itu mudah, baik kepada sesama makhluk ataupun kepada Allah. Kepada sesama makhluk, semua orang suka pada kelembutan, tidak suka dimaki, tidak suka dicaci, dan lain sebagainya. Sementara kelembutan dalam beragama, yaitu kelembutan dalam agama, ini membuat hamba
terasa mudah dan ringan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di mana di saat dia sholat, dia melakukannya dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa. Semuanya, ibadah hajinya dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Puasa, semua sama. Jadi orang memiliki sifat yang lembut, baik di semua hal, baik sesama manusia ataupun kepada Rabb Sang Pencipta. Ini maksudnya, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan mendatang. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babut taskin, bab menenangkan. An Anas bin Malik qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah dan jangan persulit. Ya. Permudah dan jangan persulit. Wasakinu wa la tunaffiru. Tenangkan dan jangan membuat orang lari. Jangan menakut-nakuti orang. Tenangkan dan jangan menakut-nakuti orang lain. Kaum muslimin ini tertuju kepada orang yang hendak mendakwakan agama ini, wabil khusus kepada para muallaf yang baru saja masuk Islam, atau juga kepada para ikhwan yang baru saja bertobat dari kemaksiatannya, ya, yang mana ia ingin mengenal agamanya. Issiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Ada orang yang baru mengenal agama ini, mungkin usianya sudah 60-70 tahun, atau seorang mu'allaf. Dia ingin mengenal agama ini dengan baik. Ajarkan dia sholat. Ajarkan dia sholat. Ajarkan yang terpenting-pentingnya, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Tentang masalah kesempurnaan nanti bisa nyusul, ya. Belum bisa baca bacaan ruku, belum bisa baca Al-Fatihah, belum bisa baca ini, katakan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wes ikut dulu. Saat rukukmu, sujudmu, rakaat pertama, rakaat kedua, ya baca itu dulu. Ya, alhamdulillah. Atau ada orang yang ingin mengenal agama ini, dia datang kepada Anda dan minta diajarkan Al-Quran. Ya. Lalu dia pun mulai membaca Iqra sedikit demi sedikit atau membaca Al-Fatihah. Saat dia belajar baca Al-Fatihah, gak ada benarnya, salah terus. Ya. Gara-gara dia tidak bisa membedakan huruf hamzah dan huruf ain. Ya. Itu yang bolak-balik sampai, ya, berpekan-pekan, bertahun-tahun malah gak lolos-lolos huruf hamzah dan huruf ain. Yassiru wa la tu'assiru. Buat dia dulu senang, buat dia mencintai Al-Qur'annya dulu, ya. Nanti seiring dengan waktu diluruskan sedikit demi sedikit. Yassiru wa la tu'assiru. Datang kepada Anda seorang yang mu'allaf atau orang yang baru berhijrah, ajarkan dia hal-hal yang mudah dan hal-hal yang ringan. Jangan berat-berat dulu, ya. Katakan, mari salat subuh, ya, karena sungguhnya salat subuh ini pahalanya besar. Salat sunnahnya saja, qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana dengan salat? Lalu datanglah dia. Setelah itu, karena saking semangatnya, diajari zikir. Ketika orang ini sudah mau pulang, katanya, mas, zikir dulu mas. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, ya bagus. Lalu orang ini sudah bersiap-siap pulang, lalu diberitahukan kepadanya, tidakkah Anda menunggu sebentar? Menunggu waktu duha, suruh, karena Nabi bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah, lalu berzikir di tempatnya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat ketika matahari terbit, sudah matahari terbit lalu sholat 2 rakaat, pahalanya seperti umroh dan berumroh dan berhaji secara sempurna. Oh ya, baik, ya. Alhamdulillah, ketika matahari sudah meninggi, dia sudah mulai sholat, dia mau pamitan, katanya, mas, tunggu dulu. Nabi SAW bersabda bahwa di antara amalan yang menghapus dosa-dosa, apalagi sampai ini kan baru hijrah, ya, menunggu, di antara amalan utama menunggu satu sholat ke sholat berikutnya.
Apa ndak bagusnya menunggu sampai duhur saja? Ya ini kalau orang-orang awal kali baru mengenal sunnah atau dia seorang mu'allaf, Anda bebankan semua yang Anda tahu, ya, amalan-amalan sunnah ini habislah dia. Setelah itu dia berkata sulitnya Islam ini. Akhirnya mungkin dia kembali ke agamanya, atau dia sudah tidak pernah lagi hadir di majelis-majelis kebaikan karena menganggap bahwa semua itu memberatkan. Ya. Belum lagi dari sisi harta. Mas ini kan sudah maulid, kita ini ada acara maulid. Ya. Nabi bersabda sampai membawa beras 1 takir, maka pahalanya seperti gunung Uhud. Oh iya baik. Ya, setelah acara itu, ya lo kok 17 Agustusan, minta lagi dana sumbangan 17 Agustusan. Besoknya ada kematian, acara tahlilan selama beberapa hari. Gak lama lagi disusul, ya, acara kendurian, yasinan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kaum muslimin, prinsip Islam ini yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru. Bermudah-mudahlah. Kalau hal ini masih dilonggarkan oleh syariat, maka berlaku longgarlah. Berlaku longgar untuk perkara-perkara sunnah. Adapun untuk perkara-perkara wajib, memang sudah harus diajarkan asalnya. Kewajiban sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, wasakkinu wala tunaffiru. Tenangkan, jangan membuat lari. Buat tenang. Beritahukan tentang keutamaan amal. Mas, orang kalau berjamaah itu dapat pahala 27 derajat. Ya. Orang kalau begini seperti ini, melangkahkan kaki ke masjid, ini menghapus dosa dan meninggikan derajat. Ini kalau sampean keluar dari rumah, meninggalkan rumah menuju sholat, lalu meninggal di jalan atau meninggal di masjid, belum balik ke rumah, masuk surga. Ya. Sebutkan semua ini, sehingga apa? Membuat dia tenang, bahagia. Ya. Tapi dosa-dosa saya bagaimana? Oh, sebanyak apapun dosamu, ya, sepenuh langit dan bumi ini, jika engkau mohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan pengampunan seluas itu. Alhamdulillah. Ya, itu namanya menenangkan. Jangan tunafir, membuat orang lari atau menakut-nakuti. Sampai mas sudah 20 tahun berbuat dosa. Dosamu itu kayak karat yang sudah, ya, sudah mengental kuat, sudah hitam legam. Ini sampai harus memperbanyak ibadah-ibadah, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, kita juga tidak boleh terlalu baik sangka, tidak boleh terlalu percaya diri bahwa amalan kita sudah diterima oleh Allah. Jadi dia menyampaikan hal-hal yang memberatkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ya, supaya tampak keindahan Islam ini, orang-orang yang jauh mau mendekat, ya, selalu pakai prinsip hal-hal yang memudahkan. Issiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Baik, dan hadis ini alhamdulillah hadis yang sahih. Berikutnya, An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr, nazala dhaifun fi Bani Israil. Ada tamu singgah di rumah salah seorang Bani Israel. Wa fid dar kalbatun lahum. Di rumah terdapat anjing milik mereka. Kaum muslimin, kita ini bagi muslim tidak diperbolehkan memelihara anjing kecuali 3 keperluan. Ya, 3 keperluan. Yang pertama untuk berburu. Yang kedua untuk menjaga ternak. Dan yang ketiga untuk menjaga tanaman. Selain itu tidak diperbolehkan. Memelihara anjing ini akan hanya mengurangi pahala kita. Setiap harinya berkurang 1 kirot. 1 kirot. 1 kirot itu ada yang mengatakan berkurang sebesar pahalanya sebesar gunung Uhud. 1 kirot 1 Uhud. Nah itu kalau ada, ya, 1 Uhud berkurang setiap hari. Ya, ini masalahnya kalau nggak ada, apa yang mau dikurangi? Berarti tambah dosa. Ya, tambah dosa. Baik.
Adapun untuk menjaga rumah tidak diperbolehkan. Ya, untuk keamanan tidak diperbolehkan. Ya. Nah, di sini diceritakan ada tamu singgah di rumah salah seorang Bani Israel. Dalam rumah itu terdapat anjing milik mereka. Ya. Faqalu, mereka berkata, ya kalbah, wahai anjing, la tambayi ala dhaifina, jangan menyala pada tamu kita. Nah, ini resiko memiliki anjing di rumah. Ya. Ada peminta-minta mau minta, ya, kambingnya menyala, anjingnya menyala, kabur peminta-mintanya, takut. Ya, itu satu. Ada tamu yang datang, ya, tamu datang, anjingnya menyala, kabur juga ininya. Apalagi kalau pelihara anjing herder, lebih ngeri lagi. Ya. Jadi tamu mau datang nggak jadi bertamu, kemudian peminta-minta juga tidak meminta-minta, ditambah lagi tetangga terganggu dengan anjing yang selalu menyala ini, amat mengganggu. Ya, amat mengganggu. Nah, tuan rumah berbicara kepada anjing, dan anjing ini memang hewan yang cerdas, pintar. Ya, oleh karena itu pihak kepolisian biasa menggunakan anjing untuk melacak sesuatu, ya, baik dari bekas telapak atau apapun itu menggunakan anjing. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan berikan kelonggaran bagi pihak keamanan, ya, pihak kepolisian, jika memang keberadaan anjing ini amat dibutuhkan untuk mengungkap tindak kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Nah, jadi anjing ini termasuk di antara hewan-hewan yang istilahnya yang pintar. Ya, bayangkan, ia juga pandai ketika diajar, dia pandai berburu, dan dia tahu bahwa ini dia berikan untuk majikannya. Makanya apabila anjing itu menangkap buruan, mengambil sedikit atau bagian daripada buruan tersebut, misalnya memakan sedikit daging pahanya, maka diketahui bahwa ini anjing berburu untuk dirinya, bukan untuk majikannya, maka haram dimakan. Ya. Tetapi jika misalnya dia berburu dan dia hanya melukai dan tidak memakan bagian dari itu, maka hal itu diperbolehkan untuk dimakan, bahwa itu untuk majikannya. Sehingga anjing pintar dan anjing bodoh jadi perumpamaan. Alias kalau anjing pintar ini saja beda dengan anjing bodoh. Yang pintar boleh dimakan buruannya, anjing bodoh nggak boleh dimakan buruannya. Nah, begitu juga dengan manusia. Bagaimana dengan manusia? Anjing saja bisa dibedakan, apalagi manusia. Baik, jangan menyala pada tamu kita ini, ya. Dan tampaknya anjing ini paham apa yang diinginkan oleh tuannya. Fasihnal jara'u fi batniha, maka anak-anak anjing itu berkerumun di sekitar perut induknya, perut ibunya. Oh, berarti banyak kambingnya nih, banyak anjingnya. Ya, ini karena nggak terbiasa bahasa anjing, jadi selalu belok ke kambing. Ya. Jadi anak-anak anjing ini semua merapat ke ibunya, ya, merapat ke ibunya. Yang tadi semua pada menyala, semua merapat. Fa'adzakaru Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata, inna misla hadha kamathali ummatin takunu ba'daku. Sesungguhnya perumpamaan ini seperti umat yang akan datang setelah kalian. Yaglibu sufaha'uha ulama'uha, di mana orang-orang bodoh mengalahkan para ulamanya. Sesungguhnya ini adalah perumpamaan umat yang akan datang setelah kalian, di mana orang-orang bodoh mengalahkan para alimnya. Allahu a'lam. Dari sisi apa, ya? Dari sisi apa permisalan ini, ya? Di mana orang-orang bodoh mengalahkan para alimnya. Boleh jadi misal kaum muslimin di mana
dia memelihara anjing. Ini adalah sebuah kebodohan. Ya. Memelihara anjing adalah kebodohan dalam syariat kita, karena hanya diizinkan memelihara dengan 3 tujuan. Kemudian dari kebodohan orang ini, dia juga pandai menghormati tamu, sampai dia berkata, berhentilah menyala untuk tamu kita. Berarti sekalipun dia ada kebodohan seperti ini, tetapi dia masih menghormati yang namanya tamu, ya, menghormati tamu. Sementara orang-orang alim di masa itu diam, ya, tidak menjelaskan tentang apa hukum memelihara anjing, apa ini, apa itu, dan lain sebagainya. Sampai di sini diceritakan bahwa akan datang nanti masa orang bodoh malah mengalahkan orang-orang alimnya. Kenapa? Orang alim itu lebih banyak memilih untuk diam, ya. Orang bodoh, orang alim banyak memilih untuk diam. Apabila orang alim mendiamkan kemungkaran yang semestinya dia ingkari, dia tidak memberi nasihat yang semestinya dia harus memberi nasihat, maka ini tidak ada bedanya sebagai orang yang bodoh. Nah, demikian kaum muslimin. Berikutnya, bab tentang kebodohan. An-Miqdam bin Surai qala, sami'tu abi qala, sami'tu Aisyah taqulu, kuntu ala ba'irin fi su'ubatun. Kata Aisyah, aku pernah mengendarai onta yang sulit berjalan. Ya. Boleh jadi karena onta ini memang kurang makan, atau kurang servisnya, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan untuk hadis yang kita baca sebelumnya itu bukan hadis yang sahih alias dhaif. Oleh karena itu kita tidak perlu berpayah-payah memikirkan hadis yang 474 tadi tentang masalah anjing, karena hadis ini tidak sahih, asalnya tidak sahih. Ya, baik. Kata Aisyah, dulu aku pernah mengendarai unta yang sulit berjalan. Fa ja'altu adribu, lalu aku pun memukulnya, dipukul hewan tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "'alaika birrifqi ya Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut." Subhanallah. Nabi melihat Aisyah memukul hewan yang lambat berjalan, ya, Nabi menegur Aisyah dan berkata, "Ya Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut." Nah, artinya apa kaum muslimin? Memukul hewan pun ini juga bagian daripada kekasaran, ya. Oleh karena itu jangan memukul hewan secara zalim. Ya, pernah Nabi masuk ke kebun, salah satu kebun yang ada di Madinah, ya. Lalu Nabi mendapati onta itu sedang menangis, ya. Dan onta itu mengadu kepada Nabi tentang perlakuan majikannya. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Siapa pemilik onta ini?" Kata seorang pemuda, "Saya Rasulullah." Kata Nabi, "Sesungguhnya onta ini baru saja mengadu kepada saya bahwa engkau terlalu kasar, berlaku kasar kepada hewan ini. Engkau memukulinya dan memberikan beban-beban yang tidak semestinya dibebankan kepadanya." Ya, baik. Kata Nabi, "Ya Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut. Fa inna rifqa, karena kelemah lembutan itu tidak ditempatkan pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi buruk, ya. Kecuali kekasaran itu memperburuk sesuatu tersebut, ya. Dan itu tadi kaum muslimin, orang tidak memiliki harta yang tidak memiliki kelembutan, ya. Orang kalau tidak ada kelembutan, pegang HP mahal, kesel baca WA dibanting, tak, hancur, habis harta dia. Besok beli lagi, marah lagi, dan hancurkan lagi. Nah, tapi kalau orangnya lemah lembut, awet dia. Ini HP bisa 5 tahun. Kalau orang yang tidak pandai
dalam penggunaan 1 tahun mungkin sudah rusak. Ya, orang yang tidak memiliki kelembutan. Ya, itu dari sisi awetnya harta dengan sikap lemah lembut. Artinya apa kaum muslimin? Dengan hewan saja kita juga ada keharusan untuk berlaku lemah lembut. Bahkan sampai pada hendak menyembelih hewan, sikap lemah lembut juga harus selalu dikedepankan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Apabila engkau hendak menyembelih, fa ahsinuz zibha, perbaiki sembelihannya. Tajamkan, ya, jangan disembelih di depan kawannya, ya, cari masker, tutupi matanya. Ya, kan mudah tuh, enggak usah disembunyikan kemana gitu ya. Yang penting ambil apa, tutupi matanya. Ambil karung, tutup kepalanya, baru sembelih di kawannya. Setelah sembelih baru buka, dan begitu seterusnya. Nah, baik. Terakhir, an Abi Nadrah qala rajulun minna yuqalu lahu Jabir atau Juwaybir. Ya, Abu Nadrah berkata, ada seorang laki-laki di tengah kami yang bernama Jabir atau Juwaybir. Ya, kalau dia bukan Jabir, ya Juwaybir namanya. Ia berkata, talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi. Saya pernah menyampaikan hajat atau meminta suatu keperluan kepada Umar bin Khattab. Fantahaitu ilal madinati lailan. Oleh itu dia ke Madinah. Ia meninggalkan kampungnya menuju ke kota, yaitu ke Madinah, dan tiba di malam hari. Faghadaitu alaihi, dan keesokan harinya di pagi hari aku mengunjungi atau mendatangi Umar. Wa qad utitu fatanatan wa lisanan. Aku, kata Jabir di hadapan Umar, aku ini diberikan oleh Allah kecerdasan dan kefasihan dalam berbicara. Ya, cerdas, fasih. Fa akhadtu fid dunya, dengan kemampuan-kemampuan ini, ya, aku meraih dunia. Ya, kalau orang zaman dulu cerdas, fasih ngomong, dia bisa menjadi seorang pesair handal, penyair handal. Seorang kalau sudah bersair di depan kepala suku, bersair di depan raja, bersair di depan pedagang-pedagang sukses, sekali menulis bait syair biasanya dapat emas, dapat hadiah emas. Oleh karena itu, dengan kemampuan-kemampuan itu dia bisa mengumpulkan dunia. Baik. Fasagartuha. Namun setelah itu aku menganggap kecil urusan harta ini. Ya, kecil. Dan pada ujungnya fataraktuha la tasu syai'an. Setelah itu aku meninggalkan harta ini. Ya. Saking begitu kecilnya di pandangan saya, hinanya harta di depan saya. Oleh karena itu sudah tak tinggalkan dunia ini. Tidak bernilai apapun bagi saya. Ya, sudah tidak ada lagi bersama saya. Jadi dia menceritakan banyak hal kepada Umar tentang capaian-capaian kesuksesannya dan harta-harta yang pernah ia raih, dan sekarang ia sudah tidak menyukai dunia. Ya, sudah tidak suka dengan dunia. Wa ila jambihi rajulun abyadus sya'r, abyadus thiyab. Di samping Umar ada laki-laki berpakaian putih dan berambut putih. Antum bayangkan, sudah bajunya putih, ya, rambutnya juga putih, ubanan semua. Faqala lima faraghta kullu qawlik kana muqariban illa wuqu'aka fid dunya. Katanya, Mas, apa yang sampai ucapkan tadi itu hampir mendekati semua kebenaran. Cuma satu, melainkan engkau telah terjatuh di dalam dunia, ke dalam dunia. Ya, maksudnya
Apa maksud daripada laki-laki tersebut? Mas, yang sampai omongkan tadi semua itu semua benar, kecuali satu, bahwa dari ucapanmu ini menunjukkan engkau telah terjatuh ke dalam dunia, alias engkau mengklaim dirimu bahwa engkau membenci dunia, namun pada sebenarnya kau cinta dengan dunia. Itu yang ditangkap oleh laki-laki putih ini. Maksudnya apa? Pengakuan seseorang benci terhadap kemewahan dunia, namun selalu membawanya dalam percakapan, hal itu menunjukkan adanya cinta yang tersembunyi pada dunia. Mulut ini, kaum muslimin, mulut ini merupakan penerjemah dari apa yang ada di hati kita. Ya. Kalau ada orang bicara, poligami, tidak suka, benci aku. Tiap hari kalau ketemu orang ngomong kayak ngono, nanti di dalam hati dia laki-laki ini ada tersimpan sesuatu akan kecintaan, keinginan dia untuk berpoligami. Hati-hati wahai para istri. Dibanding kalau laki-laki ngomong itu tentang poligami, berarti kayaknya nggak terlalu ini. Yang kedua, orang kalau berbicara tentang penguasa setiap saat di majelis dia, ya, mengkritik penguasa, ini togut apa dan lain sebagainya, maka ketahuilah bahwa di dalam hatinya dia mengusung sebuah pemikiran yang berbahaya. Ya, dia sebenarnya mengusung, menyimpan pemikiran Khawarij. Kenapa? Tiap hari di majelis ngomongnya kayak ngomong. Dia tidak menyibukkan penuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang semestinya mereka harus tahu. Apalagi di majelis ilmu ini banyak orang-orang yang sudah sepuh, misalnya sudah 70 tahun, masih tidak mengerti, kayak ngomong-ngomong itu. Ya. Ajarkan dia bagaimana cara sholat yang benar, berwudu yang benar, bertauhid yang benar, dan lain sebagainya. Ya. Ini sih gua membahas tentang ini togut. Ujung-ujungnya nanti apa? Ujung-ujungnya itu kafir karena belum berlepas diri dari togut. Itu kafir. Yang ustaz mana? Yang ustaz itu. Itu bukan ahli tauhid itu. Ya. Seperti itu kaum muslimin. Yang akhirnya apa? Membawa para penuntut ilmu termakan dengan syubhat-syubhat seperti ini sehingga mudah untuk mengkafirkan. Sudah sering kita ingatkan bahwa syubhat yang paling mudah masuk ke dalam jiwa seseorang dan paling sulit untuk keluar adalah syubhat pengkafiran. Ya, syubhat takfir. Dan itu banyak hinggap di pemuda-pemuda kita. Dikasih syubhat sedikit, nontonkan video atau apa dan sebagainya, masuk di hati, mau keluar itu susah. Ya, susah untuk keluar. Ya, demikian. Jadi kaum muslimin seperti itu. Jadi orang ketika selalu membincang-bincangkan sesuatu, maka dia sebenarnya adalah menggambarkan apa yang ada di dalam isi hati dia. Ya. Ketika di majelis bincangkan tentang bid'ah, tentang wajibnya bertauhid, ada sering itu dibincangkan, berarti itulah gambaran dari isi hati dia akan kecintaan dia terhadap sunnah. Baik. Jadi kalau ada orang berbicara benci dunia itu, ketemu orang benci dunia, aku harus sukses benci dunia, maka sungguhnya di balik itu dia tengah mencintai dunia. Nah, hati-hati. Ya. Kemudian apa kata pemuda tua itu? Kata orang tua itu. Wahal tadri mad dunya? Tahukah engkau apa itu dunia? Inna dunya fiha balaghuna aw zaduna ila al-akhir. Dunia itu adalah bekal yang menghantarkan kita menuju kampung akhirat. Alias dengan dunia itu, dengan harta itu kita bisa gunakan untuk bersedekah. Dengan harta itu kita gunakan untuk silaturahim. Dengan harta itu kita bisa buat sedekah jariah. Dengan harta itu. Ya. Tapi kalau dihilangkan begitu saja, terus nanti dia apa? Apa dia mau minta-minta kepada orang lain? Ya. Dan itu adalah kehinaan tentunya. Makanya ada sahabat ketika sakit, dia berkata, ya Rasulullah, sakitku ini keras ya Rasulullah. Saya memiliki banyak harta, boleh gak saya bersedekah dengan separuh hartaku? Tidak boleh. Ya Rasulullah, boleh gak saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Gak boleh. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, itu pun sudah kebanyakan.
Sepertiga itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Nah, kaum muslimin. Jadi seperti itu, bahwa kita di dunia ini butuh bekal untuk menuju ke akhirat, dan di antara bekal-bekal itu yang bisa mengantarkan kita akhirat adalah harta. Wa fiha a'maluna allati najzi biha fil akhirah. Dan padanya terdapat amalan-amalan kita yang dengannya kita mendapat ganjaran di akhirat. Subhanallah. Dengan harta ini kita bisa memborong pahala. Makanya orang-orang miskin di Madinah datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pada memborong pahala-pahala." Kata Nabi, "Loh kok bisa?" Mereka, "Ya Rasulullah, sholat sama dengan kami sholat, berpuasa sama dengan kami berpuasa, namun mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta yang mereka miliki." Ini kan namanya borong pahala, ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya harta ini kaum muslimin, ini orang bisa memborong kebaikan. Kemudian, qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni. Seseorang telah mengambil bagiannya di dunia, padahal ia lebih mengerti tentang dunia daripadaku. Nah, baik. Lalu Jabir bertanya, "Ya Amirul Mukminin, siapa laki-laki yang ada di sampingku itu?" Kata Amirul Mukminin, "Dia adalah Sayyidil Muslimin. Dia adalah tuan bagi kaum muslimin. Dia adalah Ubay bin Ka'ab. Dia adalah Ubay bin Ka'ab." Oh, pantas. Tetapi secara sanad di sini tidak sahih. Secara sanad ini tidak sahih. Tetapi secara makna betul. Jadi tidak benar kita ini beribadah lalu kemudian meninggalkan dunia. Sebab dunia ini bisa dijadikan jembatan untuk menuju akhirat. Demikian kaum muslimin, atas hadis-hadis yang terkait dengan masalah keburuhan. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang memproduktifkan harta. Bagaimana cara memproduktifkan harta, yaitu bagaimana cara mengembangbiakkan ternak, lalu bagaimana dengan tanaman dan lain sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.